Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa salaman ala rasulullah, amma ba'du. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Nur Amila Salihah An-Nur sebagai moderator, Zahra Sabrina Rani sebagai presentator pertama, saya sendiri sebagai presentator kedua, Siti Aisyah Reski Amalia sebagai presentator ketiga, Anna Fitria sebagai presentator keempat, Andi Rizka Amalia sebagai presentator kelima, dan Muhyazid Alim sebagai presentator keenam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Menjauhi Larangan dan Melaksanakan Perintah. Sebagaimana bunyi hadisnya, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sohrin radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu man istata'tum fa innama ahlakal lazina min qablikum kasratu masailihim wa ihtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahri berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang aku larang untuk kalian maka tinggalkanlah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebagai presentator pertama, saya akan menjelaskan tentang wajibnya menghindari semua apa yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang sangat menyayangi umatnya dan memberikan arahan dengan ucapan dan pernyataan. Rasul juga memberikan keteladanan agar umatnya hidup dalam selamat di dunia dan akhirat. Hadis di atas tersebut adalah contoh kasih sayang Rasul agar umatnya masuk ke dalam surga dan terbebas dari siksa api neraka. Di dunia ini pun mereka mendapatkan keselamatan, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Jika seseorang menghindari larangan Rasulullah, insya Allah dia akan dijauhkan dari siksa neraka dan Allah akan memberikan tempat yang mulia, yakni surga. Yang kedua, siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya saja, maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan. Misalnya, jika mampu mengeluarkan zakat yang wajib seluruhnya saat ini, maka dikeluarkan sebagiannya dahulu. Misalnya pula, jika tidak mampu salat sambil berdiri, maka rukun lainnya tetap dilakukan tanpa menggugurkan seluruhnya. Untuk kaidah ini, jika tidak bisa mengerjakannya seluruhnya, jangan ditinggalkan sebagiannya. Poinnya yaitu, Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Maksudnya, setiap ujian yang diberikan merupakan tahapan dalam kehidupan untuk membuat seorang hamba menjadi lebih bersyukur. Dari surah Al-Baqarah ayat 286 berisi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani seseorang hamba di luar batas kemampuannya. Setiap ujian yang diberikan merupakan tahapan dalam kehidupan untuk membuat seseorang hamba menjadi lebih bersyukur. Dalam surah Al-Baqarah 286 juga menjadi pengingat saat sedang terpuruk dan banyak beban hidup. Kita sebagai orang beriman harus senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berusaha mencoba jalan keluar yang terbaik. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, kewajiban bisa gugur jika tidak punya kemampuan saat sebelum dan ketika kewajiban tersebut berlangsung. Sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah yang dituntut oleh syariat dengan perintah yang wajib. Perkara sunnah tidak termasuk dalam hal ini. Inilah pendapat Imam Nawawi rahimakumullah. Beliau menyatakan bahwa perintah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, takwa ditafsirkan dengan ayat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat. Islam memberikan petunjuk kepada umatnya untuk menjaga persaudaraan. Kunci utama untuk menghindari perselisihan adalah dengan tidak berdusta, tidak membuat gurauan yang keterlaluan, serta tidak berjanji yang kemudian diingkari. Jika berpecah belah merupakan kebiasaan orang-orang musyrik, permusuhan bukanlah kebiasaan orang-orang beriman. Persatuan yang hakiki bukan sekedar ucapan, tapi di dalam hatinya masih menyimpan kebencian kepada masing-masing. Tidak bisa disatukan sebuah bangsa atau umat kalau hanya membagikan harta atau urusan duniawi.
Sebuah persatuan yang sejati harus dimulai dari hati, ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai sesama manusia karena Allah serta tidak mempermasalahkan urusan duniawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taat dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan. Ketaatan seseorang hamba pada Rabb-nya diwujudkan dalam takwa, patuh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segenap larangannya. Bagi kaum muslim, ketaatan kepada Allah ini juga harus disertai ketaatan kepada Rasulullah. Allah berfirman, siapa menaati Allah dan Rasul, maka akan bersama orang-orang yang Allah anugerahi nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang lurus, syuhada, dan orang-orang salih. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Ketaatan hanya akan terlaksana apabila seorang hamba memiliki keimanan. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan keburukan bagi umat manusia. Apa yang tampak ganjil, apa yang tampak mustahil, apa yang tampak salah, hakikatnya tidak selalu demikian. Tugas seorang hamba adalah taat. Taat pada apa yang Maha Cinta inginkan dengan segala kemahatauannya. Biarkan syukur dan sabar memperindah ketaatan kita. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.